Jeff, duduk aja. Maju lagi, maju. Pak, kamera Pak. Tengah Pak. Ini Pak. Saya memulai dengan kewenangan KPU berdasarkan satu konsep hukum yang jelas, ada atribut, yaitu negara melalui undang-undang menunjuk lembaga ini terdiri dari 7 komisioner dengan 1 ketua, jadi 1 dan 6 anggota komisioner mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu. Di dalam hal ini terjadi penyimpangan yang kami ajukan gugatannya, dalam bahasa hukumnya adalah on rehmatah overhasdar. Artinya apa? Kewenangan yang disalahgunakan oleh pejabat negara terhadap masyarakat. Intinya ketika itu KPU memerintahkan semua partai politik peserta pemilu untuk mentaati putusan MK nomor 90 tahun 2023. Kemudian KPU dipimpin oleh ketuanya tidak mentaati undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 9 dan 10 yang mengamanatkan agar putusan MK itu dibawa ke DPR lebih dahulu untuk dilakukan dengan pendapat umum. Tetapi ketua KPU yang lalu itu mengirimkan putusan itu atau permohonan untuk dipakai sebagai peraturan sah itu ke Menkumham. Oleh Menkumham diarahkan kembali sebagaimana undang-undang yaitu ke DPR. Tidak dilakukan tapi bahkan diperlakukan. Nah, inilah yang saya anggap sebagai pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara dengan kewenangannya dan merugikan masyarakat karena tidak mentaati undang-undang. Sekarang yang bersangkutan juga diberhentikan, dipecat dari kedudukannya, dan PLT-nya yang hanya berumur 30 hari, 3 bulan, 90 hari, itu berkuasa kembali kepada kuasa hukum yang lalu ditunjuk oleh yang lama. Saya akan, dan sudah saya jelaskan berhakim lagi, bahwa 2 unsur melengkapi 1 itu adalah satu bentuk kewenangan yang sifatnya atributif, bukan swasta, bukan direksi menunjuk orang untuk melakukan sesuatu, tapi ini lembaga negara dipimpin oleh seorang presiden. Umur jabatan hanya 3 bulan. Apakah terkejar dengan putusannya apa tidak? Dan untuk itu terakhir kami menyampaikan kepada majelis agar diminta izin presiden untuk menunjukkan oleh PLT kepada kuasa hukum dan atau kami diizinkan untuk menghadiri saksi yang bisa menjawab masalah ini, dan kami dikabulkan oleh majelis bahwa minggu depan khusus kami harus menyampaikan pertama maupun ahli akan menjelaskan hal yang lain, tapi spesifik mengenai ini akan diterima oleh majelis berkepentingan. Apakah harus ada surat dari presiden karena memang tidak ada rujukan undang-undangnya, tapi bagi saya tidak perlu undang khusus, tetapi atributif itu memang lembaga negara dipimpin oleh presiden, diangkat, dilantik dan diberhentikan oleh presiden. Oleh karena ada hal yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang waktunya sangat tidak dimungkinkan mungkin untuk selesai dari jabatan PLT, juga harus presiden memberi izin, dan kami diberikan kesempatan untuk mendatangkan ahli. Maka 2 ahli akan persiapan untuk minggu depan. Itu menyikapi keberatan kami. Hari Kamis tanggal 25 Juli. Pak, ya kan proses itu sudah berakhir di MK-nya Pak. Tujuannya apa sih gugatan ini Pak? Nah, ini kembali nggak jelas Anda, berulang-ulang saya katakan, gugatan sengketa pemilu itu ada 3 agenda. Kalau bicara MK yang Anda tanyakan, itu kalau masalah proses sengketa yang merujuk pada jumlah suara, itu berbeda. Itu final, oke, itu final. Kedua, kalau ada tahapan-tahapan yang menyimpang dilakukan oleh KPU, itu oleh Bawaslu dan kesini KPU. Kami berbeda, itu sudah dari ribuan kali saya katakan, kami ada perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara di luar 2 itu. Jelas. Nah, jelas pangkat itu. Gosip kemana kalau misalkan? Gosip dari gugatan ini? Apakah
Ya tujuannya masing-masing. Yang satu dengan suara ala menanya paslon. Kalau tahapan mungkin masalah apakah sah tidaknya penyelenggaraan ini, kami masalah bahwa ketua KPU telah melakukan pelanggaran hukum dan juga masyarakat yang tentu kalaupun paslon yang melanggar dilakukan oleh KPU, pelanggarannya diwakili oleh KPU untuk dipersoalkan apakah sah apa tidak, ya yang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami ya tidak bisa dilantik. Kalau KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik, orang bermasalah. Keterangan mantan hakim MK Bapak Marwarar Sihaan berkali-kali mengatakan putusan yang cacat hukum, artinya ditemukan nanti kalau ini oleh mata sudah bukti cacat berarti karena tidak bisa tidak dikirim ke DPR, kok bisa ini artinya putusan MK mengenai batas umur itu tidak sah. Dan resikonya ya diputuskan menang tapi kan untuk ya non eksekutif tidak bisa dieksekusi. Itu undang-undang kehakiman. Undang-undang kehakiman, pelaksanaan kehakiman menentukan sebuah putusan hakim ini baik di jajaran MA atau MK ya tidak bisa dieksekusi karena cacat hukum tadi, belum cukup umur diputus oleh MK anggap cukup, ditemukan pelanggaran. Berarti kalau nanti putusan di sini sesuai dengan apa yang bilang itu mau Pak Prabowo bisa begitu. Kan Pak Prabowo tidak cacat, tidak ada salah di Pak Prabowo. Kamera Pak. Tapi soal MPR, silahkan MPR kan bukan punya pimpinan saja, MPR itu punya seluruh rakyat Indonesia yang mewakili di MPR. Ya, jangan dengarkan pimpinan yang mengatakan tidak mau dijegal dan sebagainya, itu pribadi. MPR bukan pribadi. Seluruh sidang paripurna akan memutuskan apakah bisa nggak orang cacat hukum dilantik. Ya, MPR-nya bukan pribadi, saya ingatkan, bukan pimpinan, bukan personal, tapi lembaga di mana rakyat bermusyawarah di sana. Bisakah seseorang diangkat tapi cacat hukum diputus oleh sebuah lembaga peradilan seperti itu? Bagi saya bukan kalah menang, tapi kalau dipertimbangkan bahwa KPU telah salah melanggar undang-undang tidak dibawa ke DPR, saya sudah menganggap ini kemenangan kami. Ini kemenangan kami. Kalau soal amar itu bisa saja berkaitan ini berkaitan itu dan lainnya tidak mau menafsirkan. Tapi bagi kami kalau diakui dalam pertimbangan hakim itu bahwa betul KPU ini salah tidak bawa ke DPR ke rumah rakyat untuk disampaikan dengan pendapat rakyat di sana langsung diperlakukan, apakah salah atau tidak? Semua ahli mengatakan ya itu melanggar. Kalau melanggar dan tidak beraninya lembaga peradilan untuk memutus, ya kami hanya mengambil kebenaran dari pertimbangan itu. Terserah MPR, menurut ini PT UN atau MPN atau MA atau MK memutus seperti ini, tapi ada cacatan. Ya, tidak umurnya tidak cukup. Seperti itu. Karena umur cukup itu karena ada di MK saja ini diberhentikan juga jabatan ketuanya oleh MK. Ini kan tanda-tanda bahwa catatan hukum itu ada di sini. Belum cukup umur dengan cara bagaimana diputus layak. Nah, ini yang mempersoalkan kepada KPU karena nggak mungkin pengadilan mengadili MK. MK itu sudah sah dan binding gitu. Artinya sudah berlaku erga omnes, tetapi kan ada catatnya di sini. Nah, kecacatan ini yang mempersoalkan. Bahwa ya kalau teman-teman saya ini ya memperjelas saya. Pertama, ini soal hubungan hukum atau bahasa aslinya internet instant tangan antara si pemberi kuasa yaitu KPU ya dengan si pengacara. Itu yang harus dijelaskan. Apakah memang dia memiliki kapasitas untuk mendampingi KPU atau tidak? Itu yang tidak persoalan. Itu makanya kita katakan harus ada kepresnya karena ini kan belum definitif, kan gitu ya? Karena dia belum definitif, tunjukkan mana keputusan presiden yang menunjuk dia, Afif, gitu kan sebagai ketua KPU, menunjuk dari pengacara ini. Kalau semasa tidak ada, artinya perbuatan itu tidak dianggap ada. Itu maka saya katakan tadi, gitu kan? Untuk tidak bertanya, ya udah silakan di luar aja dulu, gitu kan? Biar kita yang ada di dalam ini antara tugas dua intervensi dengan penggugat. Satu, dua. Kemana ini? Sebenarnya tujuan kita itu untuk kepentingan hukum, the best interest of justice sebenarnya. Tujuannya apa? Kalau semisalnya di sini ada persoalan, gitu kan? Artinya
berdasarkan Permen Nomor 2 tahun 2019, pejabat atau badan pemerintah negara bisa diperintahkan bertindak atau tidak bertindak. Itu dikatakan Prof tadi. Tidak bertindak untuk tidak, ya, tidak bertindak untuk contoh melantik A, B, C. Itu sebenarnya tujuannya gitu kan. Jadi ini kepentingan untuk kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan lain-lain gitu kan. Jadi kita ini memang cita-cita negara kita kan cita negara hukum berdasarkan konstitusi kan gitu kan. Kita ingin perbaiki dalam konteks administrasi. Kan ditanyain gitu kan. Ini dalam konteks bagaimana yang namanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan administrasi pemerintahan itu berjalan melaksanakan berdasarkan hukum. Itu makanya gugatan ini adalah merupakan tindakan fiktif, tindakan faktual. Gitu. Apakah penyelenggara negara itu menjalankan sesuai kewenangan berdasarkan undang-undang? Nah itu maka kita katakan apakah pada saat pendaftaran, penerimaan, pendaftaran, penetapan dan seterusnya itu memang berdasarkan undang-undang tidak? Karena kita ketahui peraturan KPU nomor 23 itu ada itu setelah seluruh tahapan itu selesai. Clear ya maksudnya? Jadi tahapan itu dijalankan dulu, baru peraturan KPU nomor 23 itu ada. Apakah itu memang berdasarkan hukum? Tidak. Kemudian kedua, apakah DPR, terutama dari Komisi 2 itu tidak diberikan ruang untuk mencermati dari peraturan KPU yang nomor 2 tadi 23? Harus. Dan kemudian prosedurnya gitu kan harus juga pertama gitu kan setelah DPR oke, dan kemudian setelah itu kepada DJBP, dan kemudian setelah itu nanti itu dalam pokok perkara ya kan pemerintah juga minta lagi untuk perbaiki, untuk kemudian kita berdiskusi lagi. Itu yang kata Prof tadi gitu kan. Nah ini tidak terjadi. Tahapan-tahapan ini yang tidak terjadi. Ini kita persoalkan. Itu maka kita katakan ini adalah tindakan faktual. Ini bukan terkait dengan sengketa proses yang sudah dilakukan di Bawaslu kemudian ada di PT UN, bukan juga sengketa hasil yang ada di gugatan MK. Itu kira-kira teman-teman ya. Clear ya? Silakan. Salah. Sangat salah. Karena kami bukan suara, iya. Bukan tahapan, tapi kami menggugat tindakan orang, perbuatan orang melakukan atau tidak melakukan. Ini konsep hukum. Itu makanya di dalam registernya itu adalah nomor 133 TF. Tindakan faktual. Bukan ini ya, TF. Dan ada tambahan, mungkin tadi kita perdebatkan soal istilah PLT Ketua KPU. Karena PLT Ketua KPU itu istilah itu nggak dikenal di dalam Undang-Undang Pemilu. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar PLT Gubernur, iya itu karena diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Tapi PLT Ketua KPU itu nggak dikenal dalam Undang-Undang Pemilu. Itu hanya timbul di dalam peraturan KPU. Nah, karena PLT Ketua KPU itu tidak dikenal, itulah kenapa kita menanyakan bagaimana kewenangan dari PLT Ketua KPU ini, gitu ya. Dan itu sudah dijawab artinya pakai undang-undang pakai PKPU. Ya, yang itu pun kita masih perdebatkan, kita masih argumentasikan. Bahkan kita Prof Gayus tadi sampaikan harusnya ada keputusan presiden tentang itu. Karena sekarang kami menganggap PLT Ketua KPU yang saat ini itu sebenarnya nggak dikenal istilah itu dalam Undang-Undang Pemilu. Lalu tadi mengenai apa bedanya MK dengan PT UN, saya mau sampaikan sebenarnya sederhana. Kalau di MK itu bicara tentang hukum tata negara, sedangkan di PT UN itu bicara tentang hukum administrasi negara. Jadi banyak sarjana hukum selalu bilang hukum tata negara itu bicara tentang negara dalam keadaan diam, sedangkan administrasi negara itu bicara tentang negara dalam keadaan bergerak. Jadi itulah kalau tadi dibilang bahwa ini nggak berwenang, PT UN nggak berwenang, maaf, ini kita sudah lewat loh dismisal. Mungkin teman-teman kan kemarin pernah tuh ikut yang sidang tertutup, ya kan? Nah kita sudah melewati pemeriksaan dismisal dan kita dianggap layak untuk disidangkan. Jadi hari ini tadi seperti Prof Gayus dan Pak Alfon sampaikan, tim kuasa hukum PDI Perjuangan ini sedang memberikan pembelajaran mungkin kepada masyarakat bahwa ada bicara tentang hukum tata negara, ada bicara tentang hukum administrasi negara. Dan tentunya semua tindakan-tindakan pemerintah itu tentu bicara tentang hukum administrasi negara. Karena negara dalam keadaan bergerak, bukan negara dalam keadaan diam.
Itu yang menjadi apa tentang Berikut pertanyaan dari Terima kasih. kan dari Sekretariat Jakarta identitasnya siapa dan komunikasi sejauh ini kamera Pak. Belum bisa kita sampaikan. Kamera Pak. Di depan akan nggak bisa disebut namanya. Kamera Pak. Jadi kami dari sini Pak bisa dijelasin. Bisa dijelasin lagi untuk sidang tadi. Sambil jalan aja. Ya, jadi ini ya, ini jangan juga. Ketika sudah dibuka, saya kembali kepada kami baru hari ini sudah dalam pokok perkara. Sejak awal kami sudah mengatakan, ketika seorang ketua itu diberhentikan, maka penunjukan kepada orang yang nanti dalam kuasa itu harus ada aturan-aturan di dalam apa sebabnya. Karena Ya, ketua KPU pemirsa, baru saja kita saksikan tim kuasa hukum dari PDIP Perjuangan yang telah mengikuti persidangan lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana mereka menggugat proses administrasi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024 lalu. Dari pantauan saya di dalam ruangan sidang tadi, tim kuasa hukum PDI Perjuangan ini yang diketuai oleh Gayus Lumbun mempersoalkan terkait legalitas dari tim kuasa hukum KPU sendiri sebagai pihak tergugat, yang mana tim kuasa hukum PDI Perjuangan ini menilai legalitas dari tim kuasa hukum KPU tidak mempunyai legalitas karena tidak ada pengesahan atau instruksi langsung secara resmi dari PLT Ketua Umum KPU, ini Muhammad Afifuddin, yang mana tadi di dalam sidang Hakim Petun meminta agar kuasa hukum KPU bisa melengkapi atau bisa membawa bukti produk hukum, entah kepres terkait struktur definitif KPU yang saat ini. Demikian yang bisa saya laporkan. Ahmad Al-Fikri melaporkan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.